Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas tentang herbarium. Nah, sebelum saya mulai, di sini ada beberapa yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu apa sih itu herbarium? Yang kedua, apa itu manfaat herbarium? Yang ketiga, bagaimana cara pembuatan herbarium? Herbarium adalah koleksi spesimen tanaman yang diawetkan dengan dua cara, yaitu herbarium kering dan juga herbarium basah. Herbarium kering adalah awetan yang dibuat dengan cara pengeringan, namun tetapi terlihat ciri-ciri morfologinya sehingga masih bisa diamati dan dijadikan perbandingan pada saat determinasi selanjutnya. Herbarium sangat penting, artinya sebagai kelengkapan koleksi untuk kepentingan penelitian dan identifikasi. Hal ini dimungkinkan karena pendokumentasian tanaman dengan cara diawetkan dapat bertahan lebih lama. Kegunaan herbarium antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk peraga pelajaran botani. Yang kedua, untuk penelitian. Yang ketiga, alat pembantu identifikasi tanaman. Yang keempat, untuk pertukaran antar herbarium di seluruh dunia. Yang kelima, bukti keanekaragaman. Dan yang keenam, spesimen acuan untuk publikasi spesies baru. Selanjutnya masuk ke alat dan bahan pembuatan herbarium. Yang pertama, ada botol semprot, berfungsi untuk menyemprotkan alkohol pada spesimen. Yang kedua, gunting, berfungsi untuk memotong tumbuhan. Yang ketiga, kantong plastik, berfungsi untuk menyimpan tumbuhan. Yang keempat, tali rapia, berfungsi untuk mengikat kardus. Yang kelima, kardus, berfungsi untuk membantu dalam pengeringan spesimen. Keenam, tumbuhan, sebagai spesimen yang akan dibuat herbarium. Ketujuh, alkohol, berfungsi untuk mensterilkan spesimen. Kedelapan, koran, berfungsi untuk membantu dalam pengeringan spesimen. 9. Selotip, berfungsi untuk melekatkan spesimen. Nah, sekarang saya akan mencari tumbuhan yang akan dijadikan sebagai spesimen herbarium kering. Untuk pengambilan spesimen ini dibutuhkan beberapa bahan. Yang pertama ada kardus, yang kedua ada koran, dan yang ketiga ada alkohol. Dan yang terakhir ada gunting. Nah, di sini ada tumbuhan jambu yang bisa digunakan sebagai spesimen. Nah, yang pertama yang harus dilakukan yaitu memotong bagian dari jambu tersebut. Nah, setelah digunting, spesimen ini akan dimasukkan ke dalam koran dan kardus. Setelah tumbuhan diambil, maka tumbuhan tersebut disemprotkan dengan alkohol. Guna alkohol 70% ini untuk menghilangkan jamur dan bakteri yang ada pada tumbuhan. Setelah itu diletakkan di atas koran dan ditutup rapat. Setelah ditutup, dimasukkan ke dalam kardus. Setelah dimasukkan ke dalam kardus tersebut ditutup kembali. Setelah ditutup, diikat dengan tali rapia. Langkah tersebut dilakukan dengan tumbuhan lainnya. Nah, selanjutnya tumbuhan yang kedua. Lakukan hal yang sama yang dilakukan pada tahap pertama. Selanjutnya, tumbuhan yang ketiga dilakukan hal yang sama.
Setelah pengambilan spesimen, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu penanganan spesimen. Nah, setelah pengambilan spesimen, langkah selanjutnya adalah penanganan spesimen. Nah, penanganan spesimen ini yang harus pertama kita lakukan yaitu membersihkan tumbuhan dengan cara membersihkan dengan kain basah. Nah, setelah semua tanaman dibersihkan, langkah selanjutnya itu menyemprotkan alkohol kepada semua tanaman. Nah, setelah menyemprotkan alkohol, selanjutnya kita harus merekatkan tumbuhan menggunakan selotip untuk proses pengeringan. Setelah semua spesimen tertata dengan baik, maka langkah selanjutnya yaitu menutup spesimen dengan koran. Selanjutnya, menyemprotkan kembali alkohol. Selanjutnya, spesimen dimasukkan ke dalam kardus. Lalu ditutup rapat. Selanjutnya, spesimen ini dikeringkan selama 3 hari untuk pembuatan koleksi herbarium. Nah, setelah pada tahap penanganan spesimen, selanjutnya kita masuk ke koleksi herbarium. Nah, koleksi herbarium ini dimulai dari tahap penempelan hasil herbarium yang telah dikeringkan pada etiket tempel. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengambil spesimen yang telah dikeringkan selama 3 hari. Ini adalah spesimen yang telah dikeringkan selama 3 hari. Selanjutnya, spesimen ini digunting
Setelah spesimen ini digunting, maka spesimen ini ditempelkan ke kertas putih. Setelah itu, spesimen ditempelkan menggunakan selotip. Selanjutnya, spesimen diberikan etiket tempel yang terdiri dari klasifikasi dari tumbuhan tersebut. Nah, inilah hasil dari koleksi herbarium awetan kering pada tumbuhan Osmunda regalis L. Selanjutnya, tahap ini dilakukan pada koleksi herbarium selanjutnya. Nah, itulah tahapan dari pembuatan herbarium awetan kering. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.